Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Segala puja dan puji hanya kepada yang hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam rangka kita bersama-sama belajar juga silaturahmi, dan kita selalu bermohon kepada Allah pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan, kita curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabiin dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sehat semuanya ya. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat, tapi saya melihat hanya nama saja yang tercantum ya di muka saya ini, di layar saya ini. Alhamdulillah. Boleh dong ya, kita saling berkenalan terlebih dahulu. Bu Tine, sehat Bu Tine? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, boleh. Bapak Ibu boleh berikan senyuman yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Oke, alhamdulillah. Gitu ya, biasanya di depan kamera itu biasanya agak cemberut ya, tapi hari ini luar biasa. Semuanya dalam keadaan tersenyum saja, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai informasi saja ya, yang hari ini yang akan menyampaikan adalah Cak Fauzan. Beliau ini adalah lulusan pesantren dari Babus Salam Madiun ya. Terus kemudian pendidikan beliau itu sebentar Bu. Ya, pendidikan beliau itu alumni S1 UIN Raden Fatah dalam Fakultas Dakwah. Ya, terus kemudian beliau juga S2 program Al-Qur'an Tafsir. Terus kemudian juga beliau adalah ketua MFQ Indonesia, ya, Majelis Fahmil Quran. Dan ini beliau sekarang tinggal di Palembang. Ini sahabat saya yang saya juga belajar dari beliau, banyak-banyak belajar dari beliau. Dan sebagai informasi ya untuk Bapak dan Ibu, insya Allah rencananya untuk minggu depan kita akan menghadirkan yaitu Ustadz Weli. Ya, Ustadz Weli itu dari mana? Beliau itu adalah manajemen Masjid Jogokarian. Ya, sekali lagi beliau adalah manajemen atau pengurus Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Ya, dan ternyata ini luar biasa, Cak. Ternyata Masjid Jogokarian ini bisa menjadi contoh, Cak, luar biasa. Jadi ternyata mereka targetnya itu, cancelingnya itu 0 rupiah, Cak. Dan bahkan kalau misalkan ada yang sendalnya hilang, Cak, yang sendalnya hilang di masjid tersebut itu diganti oleh pihak manajemen masjid. Bahkan di sana ada hotel, ada wisma, yang orang yang mau singgah katanya ke sana, maka dipersilahkan untuk menempati itu. Jadi ternyata kalau saya melihat yang disampaikan oleh mereka adalah bahwa ternyata masjid ini harus mempunyai nilai manfaat. Itu yang membuat saya tertarik ingin menghadirkan saudara kita Ustadz Weli untuk bisa berkumpul di Zoom meeting Kamana ini. Baik, Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, hari ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang ciri-ciri ahli kitab di dalam Al-Quran. Karena sering kita mendengar kata ahli kitab, tapi apakah ahli kitab itu kita termasuk dalam ahli kitab? Ya, karena gini Bapak dan Ibu, saya dapat gambaran sedikit bahwa selama ini ahli kitab itu ditujukan kepada yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi apakah Yahudi Nasrani ini adalah sebuah kelompok, atau bisa jadi hari ini adalah perilaku-perilaku yang bisa jadi kita tidak mengetahui menjadi perilaku-perilaku yang Yahudi Nasrani tadi. Nah, ini akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Fauzan Tahir. Ya, boleh di-unmute Ustadz? Boleh ya oke. Sapa dulu sahabat-sahabat. Ya, Cak, tolong sahabat-sahabatnya disapa dulu, Cak. Ucapan salam, Cak. Ya, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu-ibu sehat semua kan? Oke, harus sehat, Cak, katanya, Cak. Ya, baik. Sehat. Harus sehat semua, Cak, katanya, Cak. Ya, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyimak ya paparan
ciri-ciri ahli kitab di dalam Al-Quran. Kepada Cak Fauzan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan, semoga kita selalu diberkahi dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat yang mencintai Al-Quran, ya kan? Salah satu doanya Rasulullah SAW di surat 25 Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna takhuduna hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacuhkan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan Rasul yang tidak mengacuhkan Al-Quran. Ya kan? Termasuk malam hari ini kita belajar mengetahui rahasia Al-Quran, salah satunya. Nah, tema malam hari ini ahli kitab, ya kan? Saya membaca satu kitab karangan yang dipahami kebanyakan ahli kitab itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan janganlah engkau menikahi dengan ahli kitab, ya kan? Sebenarnya ketika kita berbicara ahli kitab dipertunjukkan Yahudi Nasrani, sedangkan Yahudi Nasrani sendiri itu baru hadir. Yahudi itu lahirnya di zaman Musa, Nasrani itu lahirnya di zaman Isa alaihissalam. Nah, kapan waktu kita akan kupas Yahudi Nasrani kayak mana seperti itu. Ya. Tapi karena malam hari ini kita berbicara ciri-ciri ahli kitab, di dalam Al-Quran ada dua kata ahli, ya. Tapi ya untuk tambahan saja, karena mintanya ciri-ciri ahli kitab, saya tambahin dua, ya kan, untuk pengetahuan kita. Pertama disebut ahli kitab, yang kedua ahli zikr, yang ketiga ahli bait, ya kan. Walaupun mintanya ciri-ciri ahli kitab, saya tambahin tiga ilmu. Tadi harapannya ahli kitab itu salah satunya menyinggung juga tentang Nasrani dan Yahudi, Cak. Itu gambarannya. Ya, tapi lebih panjang itu ceritanya. Oh gitu ya. Ceritanya panjang. Karena kalau bicara Yahudi Nasrani, kita otomatis kita akan bicara dengan Israel, ya. Nah, tapi Al-Quran yang perlu kita pahamin, kalau kebanyakan ulama, ya, ada suara masuk, ya. Ya. Ada kompleks suara masuk. Iya, masuk, Cak. Ini saya. Masuk dia, Cak, dari ada Cak. Iya, jadi agak-agak bunyi. Ada pakai speaker ya? Iya, kelihatannya agak ada ya, suara voice dari belakang, Cak. Double. Noise-nya. Double suara. Oke. Nah, ahli kitab ini ada ahli zikr, ada ahli bait. Tiga ini harus paham di dalam Al-Quran dan semuanya ada di dalam Al-Quran, ya kan? Apa sih ahli kitab itu? Ya, ahli kitab itu pernyataan semua ulama diperuntukkan Yahudi Nasrani, ya kan? Tapi yang perlu kita pahami, ahli kitab itu jangan dipikir Yahudi Nasrani. Ini kita berbicara kesifatannya. Jangan-jangan di Islam juga ada ahli kitab. Jangan-jangan di diri kita juga ada ahli kitab. Karena Quran ini, kenapa Al-Quran ini disebutkan ahli kitab? Agar mengingatkan, agar orang Islam atau orang yang Muslim, orang beriman, jangan mengikuti jejak ahli kitab. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan ahli kitab itu, ya disebut namanya Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani juga bukan agama. Agama cuma satu, ya kan? Diperuntukkan, yaitu Islam. Nanti silakan buka di NQ TV, kupasan kemarin saya buka tentang Islam, ya, seperti itu. Nah, kita buka dulu. Di dalam Al-Quran ada ahli kitab, ada ahli zikr, ada ahli bait, ya kan? Saya mencoba untuk membedakan di dalam Al-Quran. Coba buka
yang dimaksud Ahlul Bait itu yang mana? Karena banyak pengakuan di Indonesia ini Ahlul Bait ini pemilik rumah. Rombongan habaib itu disebut Ahlul Bait. Ya. Rombongan habaib ya kan yang mengatakan dia Ahlul Bait. Ya kan? Ternyata Ahlul Bait juga ada di dalam Al-Qur'an. Coba kita buka surat 33 Al-Ahzab ayat 33. Surat 33 ayat 33 Al-Ahzab. Ya, Kang Yodi. Ya, surat 33. Ada 32-nya bacanya. Ya kan? Ya. Dari 32. Ya, surat 33 Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'i. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai Ahlul Bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Di situ di 33 ada kata-kata Ahlul Bait, ya kan? Ahlul Bait ini diperuntukkan adalah Nabi atau isi-isi Nabi atau keluarga-keluarga Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, tapi semua Nabi, ya kan? Itu disebut isi-isi Nabi. Nah, disebut Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait, rumah Ahlul Bait ada pemilik rumah. Ahlul itu pemilik, Bait itu rumah. Tapi Ahlul Bait ini adanya di zaman namanya Ibrahim, ya kan? Ka'bah itu. Jadi yang disebut Ahlul Bait itu yang punya Ka'bah. Nah, di sinilah orang-orang mengklaim Ahlul Bait itu atau orang-orang yang merasa Ahlul Bait itu adalah keturunan-keturunan para nabi, istri-istri nabi, anak cucu nabi yang dihapus dosanya di bawah tadi ayat tadi seperti itu, ya kan? Tapi Ahlul Bait jangan diartikan konotasinya habaib, enggak seperti itu, ya kan? Ahlul Bait itu. Coba ditambah lagi surat 11 Hud ayat 73. Kita lihat lagi kata-kata Ahlul Bait. Surat 11, surat Hud ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Hebat nggak Ahlul Bait? Ya. Ada. Iya, Cak. Iya. Ini digunakan orang-orang Ahlul Bait ini. Tapi Ahlul Bait di sini coba angkat di ayat ini bukan cerita jangan dipengertikan di sini Ahlul Bait cuma untuk orang Arab saja, bukan. Tapi Ahlul Bait di sini kita angkat di ayat ini ayat apa ini? 73, 72-nya coba dilihat. Kita lihat 72-nya. Ya, di 72-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya berkata, sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua? Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini cerita siapa ini? Ibrahim. Ibrahim ya. Coba cerita siapa ini Ahlul Bait ini? Ya kan? Ini keturunan diangkat coba keturunan siapa ya? Yakub ya. Israel ya. Iya. Oh ya. Berarti Ahlul Bait itu dihitung dari
Ahlul Bait itu dihitung dari sejak Bani Israel ya kan? Yang pemilik rumah. Nah, bapak Ahlul Bait itu namanya Ibrahim. Coba kita buka 28 ayat 12. Ya. Surat 28, surat Al-Qasas ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu Ahlul Bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Oke. Jadi Ahlul Bait itu ada di dalam Al-Quran, ada dari keturunan Bani Israel. Nabi Ibrahim itu punya anak dua, salah satunya Ismail, Ishak. Yakub melahirkan dua anak. Yakub itu punya saudara nanti, ya kan? Ya. Jadi kalau kita buka Yahudi, jadi Nabi Ibrahim itu disebut Ahlul Bait. Kenapa disebut Ahlul Bait? Karena si pemilik rumah Ka'bah itu pemiliknya dua, yaitu ada yang mengatakan Islam itu Ibrahim Ismail, ya kan? Ada juga yang mengatakan Ibrahim Ishak dan Ibrahim Ishak. Disebut Ahlul Bait. Nah, yang disebut Ahlul Bait tadi, orang Israel juga mengatakan, Bani Israel mengatakan kami Ahlul Bait, ya kan? Nah, yang orang dari keturunan dari Ismail, Quraisy, yaitu Muhammad, ke bawah, mereka juga mengklaim kami juga Ahlul Bait. Nanti kita lihat ke sininya. Nah, Ahlul Bait dari Ibrahim itu punya anak dua, yaitu Ismail dan Ishak. Di Ishak itu punya anak dua, ya kan? Dua anak, satunya Yakub, dua Sis. Nah, Yakub ini yang terkenal namanya Israel atau Bani Israel sampai ke Isa. Lahirlah nanti Yakub ini 12 anak, salah satunya Musa dan lain-lain. Nah, nanti dari kakaknya Yakub itu lahirlah namanya Bani Asfar yang berkembang di Romawi. Nanti timbullah surat Ar-Rum, ya kan? Ini penambahan ini sebenarnya. Ya. Nah, tapi kita bicara Ahlul Bait, ya kan? Jadi orang Yahudi, orang Israel itu mengatakan Ahlul Bait. Maka yang diperebutkan hari ini di Palestina salah satu bait juga. Sebelum pemindahan Baitul Haram, Ka'bah, dulu Aqsa, Cak. Nah, sampai sekarang kan Aqsa itu disebut makom Ahlul Bait juga. Yang diperebutkan sekarang di Palestina, Yahudi, Nasrani, Islam yang disebutkan sampai sekarang di Palestina itu disebut Ahlul Bait. Nah, kita lihat Ahlul Bait yang ada di Indonesia, ya kan? Ahlul Bait di Indonesia yang mengklaim dari keturunan Nabi, dari Nabi Muhammad. Muhammad itu punya anak 6. Salah satunya semua anaknya meninggal, kecuali Fatimah. Diambil dari Fatimah. Fatimah itu punya suami namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan dan Husain. Husain itu meninggal di Iran. Maka orang Iran mengatakan kamilah Ahlul Bait, orang Syiah. Jadi orang Syiah mengatakan juga kami Ahlul Bait. Nah, sedangkan Hasan dia relahnya ke Yaman di Hadratul Maut, punya anak katanya Zainal Abidin. Nah, yang dari Zainal Abidin ini dari Hadratul Maut yang di Indonesia ini dari Yaman, itu juga menyebutkan dia Ahlul Bait. Karena keturunan dari Zainal Abidin, Hasan bin Ali, bin Fatimah bin Ali. Nah, karena keturunan Nabi, Ahlul Bait. Sebenarnya kalau kita membantah, gampang sih. Ahlul Bait itu ada 3. Berarti ada Ahli Bait dari perebutan orang-orang Yahudi, ada Ahli Bait perebutan juga orang Nasrani, ada juga perebutan Ahlul Bait orang-orang Islam. Nah, orang Islam ini terbagi 3 juga, yaitu ada Syiah ya yang mengatakan Ahlul Bait yang keturunan Husain, ada juga yang keturunan Hasan Zainal Abidin yang ada di Hadratul Maut Yaman. Nah, inilah padahal kalau kita baca
33 ayat 40, ya kan? Coba buka 33 40, ya kan? Mereka mengklaim pemilik rumah Ka'bah seperti itu dari keturunan Ibrahim, ya kan? 33 40 coba baca. Surat 33 Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ini jelas. Jadi Muhammad itu tidak ada punya anak laki-laki. Tidak, dia bukanlah bapak dari anak laki-laki. Karena dua anak Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim dan Abdullah, itu meninggal semua. Kalau ngambil kelas keturunan, jelas dari keturunan itu diambil dari keturunan laki-laki. Sedangkan Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki, sudah meninggal semua. Nah, sedangkan kalau yang diakui oleh ahli bait sekarang ini diambil dari keturunan Fatimah, anaknya Muhammad, tidak mungkin dari perempuan. Nah, Fatimah punya suami namanya Ali. Fatimah dan Ali punya anak Hasan dan Husain. Husain ada di Iran, ya, yang Syiah sekarang Syiah menyebut Ahlul Bait. Nah, sedangkan Hasan punya Abidin itu ada di Yaman. Nah, yang ngaku-ngaku ini yang di Indonesia itu semua dari Yaman, ya kan? Yang mengaku dia sebut namanya habaib. Sebenarnya kalau di Palembang habaib itu panggilan cucung. Kalau di Palembang itu kalau di orang Arab itu anaknya dia punya cucung, manggil Habib itu, manggil kakeknya itu disebut Habib, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau di Palembang Habib itu di Palembang dari dulunya si cucung manggil kakeknya disebut Habib. Saya nggak tahu terkenalnya Habib ini abad 2000-an ini. Akhirnya mengaku semua, nggak terkenal banget. Makanya Quraisy Shihab itu paham benar sejarah habaib itu seperti itu. Nah, sedangkan ulama-ulama yang berjasa di negeri ini penyebaran Islam bukan dari Yaman Hadratul Maut, tapi semua dari Maroko, ya kan, dari Iran, dari Baghdad, dari Mesir, ya kan. Nah, itu dari abad ke-12, 14, abad ke-7, abad 12, abad 14. Itu kalau kita bicara nanti bicara Islam Nusantara yang dipaparkan oleh NU. Ya, termasuk saya Sabtu besok isi bersama orang NU tentang Islam Nusantara. Nah, ini sebut Ahlul Bait. Jadi rumit sekali, ya kan? Jadi kalau kita orang sekarang mengaku keturunan Nabi, jelas Nabi Muhammad tidak ada keturunan secara ahlun, ya. Jadi ahlun dengan zuriat itu beda, ya kan? Ahlun itu hubungan biologis. Ya, ada anak Nabi disebut ahlun, tapi kafir. Coba buka aja surat 11, 45, 46. Kita jangan dibohongi lah. Orang-orang Islam, apalagi orang Bandung gitu lah, seperti itu. Ya, jangan dibohongin. Makanya orang mabuk sekarang, mabuk cinta dengan habaib gitu loh. Mabuk cinta. Keluar dari mulut itu racun, tetap juga dimakan gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang jadi yang disebut Ahlul Bait ini yaitu keturunan biologis. Allah tidak secepat itu. Ada keturunan Nabi, Ahlun juga, tapi kafir. Nah, itu surat 11, 45, 46. Okay. Surat 11, surat Hud ayat 45 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur rabbuhu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku." Ahli ya. Ahli. Ahli. Jadi ahlun. Ahli itu ya ku. Jadi ku dia. Ya kan, kalau ahlul bait, ahlun dia masih umum.
Tapi kalau dia ahli, berarti ini ahli saya, ini biologi saya. Ya-nya. Domir ya itu ku, Ya-nya. ya kan? Ya, keturunan Min ahli. secara biologis, ya, biologis secara keturunanku. Coba teruskan Cak bacanya, coba. Nuh berseru. Dan Nuh ya, berseru. dan Nuh berseru kepada Tuhannya Rabbahu sambil berkata, faqala, Ya Rabbi Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Terus lanjutkan 46-nya. Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Jadi anak Nuh itu keluarga bukan? Iya. Keluarga. Keluarga. Maknanya apa? Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Jadi yang Allah mengatakan, Nuh itu bukan keluargamu, bukan min ahlika. Yang dikatakan keluarga itu yang mana? Lanjutkan coba. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, ini ahlun. Jadi Nabi Nuh itu punya anak kafir. Berdoa Nuh kepada Allah untuk diselamatkan. Min ahli, min keluargaku. Apa kata Allah? Itu bukan keluargamu. Jadi Allah sudah akan tahu, ya, kitab suci ini tahu ke depan ini bakal terjadi apa. Abad 2000 ini ada orang ngaku keturunan Nabi, ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani. Tuhan nggak tahu itu. Makanya wahyu ini kalau orang nggak pernah baca Quran dibodohin, ya kan? Nah, Allah melihat keturunan itu bukan dari ahlun, bukan biologis, tapi melihat tingkah laku. Nah, tingkah laku kita disebut zuriat. Mari kita lihat kata ahlun dengan zuriat. Oke, iya. Ya, jadi ahlul dengan zuriat beda ya, Cak. Kalau ahlul itu keturunan langsung biologi ya. Berarti kalau misalkan zuriat itu lebih kepada perilaku ya. Perilaku bisa saja kita bukan secara Nabi, tapi tingkah laku kita seperti Nabi disebut zuriat, dan itu hubungannya itu. Ya, coba 1958. Berapa, Cak? 13? 58. Surat 19 Maryam ayat 58. 15:38. Surat 19. Surat Maryam. Oh, 19. 19. Oke. Ayat. Oke. Mangga. Ayat 58, Cak. 38. Ya, 58. 58. Ayat 58. Oke. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi. Oh iya. Baca Arabnya dulu. Enak kan? Nah, itu. Baru baca Indonesianya. Kata zuriat. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wa min dzurriyyatihi. Wa min dzurriyyatihi. Ya. Ya, zuriat. Ya, min dzurriyyatihi itu yang itu, Cak. Ya, itu zuriatul adam. Nah, mari kita baca terjemahnya, ya kan? Kita lihat. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam. Itu para nabi keturunan Adam, zuriatil Adam. Semua nabi dari Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad, Isa, Zakaria, Yahya sampai Ibrahim, itu zuriatnya Adam. Kita bukan. Ya, kita bukan. Jadi nabi itu zuriatnya Adam. Nah, lihat lagi yang lanjutnya. Apalagi pertahanan Tuhan lagi. Terus? Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan jadi Ibrahim. Bersama Nuh itu ada. Nah, jadi diangkat di kapal Nuh itu ada 5 orang. Nanti ada pembahasan itu di dalam Quran. Ada 5 orang yang dipertuhankan. Itu anak muridnya Nuh. Jadi ulama besar itu setelah Nuh meninggal. Itu 5 orang yang diangkat.
Terus Lanjut. yang kedua, yang ketiga, Dari zuriatnya keturunan Ibrahim dan Ismail. Israel. Israel, maaf. Israel. Yakub. Yakub, ya. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Jadi kita bisa masuk di sini, ya kan? Kalau masuk di bab ditunjuk, dapat petunjuk dan dipilih bagian. Ada orang dapat petunjuk dari Al-Quran, belum tentu dipilih. Nah, dua-duanya kita dapat. Kita dapat petunjuk agar bisa dipilih oleh Allah. Bagian dari siar-siar Quran ini. Nah, bisa dihubungkan. Jadi Allah menghubungkan kita ya, secara alun nggak mungkin. Tapi bisa saja kita mengikuti para pewaris Nabi, ya, para Ibrahim, Musa, Muhammad, secara tingkah laku dan akhlak dan programnya. Makanya kalau kita hari ini sama-sama memperjuangkan apa misinya para Nabi, maka kita akan ketemu dengan Nabi. Bukan di waktu kita mati, bukan di waktu kita di surga. Waktu hidup inilah ketemu Nabi. Maka bagaimana rumusannya? Perbuatan kita, kerjaan kita, amal soleh kita, keimanan kita sama. Apa yang diperjuangkan oleh para Nabi. Maka 5221. Ini yang kita kejar untuk kita lakukan. Yang IPAI hari ini berjuang. Walaupun musim COVID, tetap berjuang. Karena ini Nabi Muhammad itu, para Nabi itu nggak ada urusan dengan COVID. Tetap harus berjuang. Kitab itu harus dijuangkan. Begitu. 5221. Surat 52, surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ya, dzurriyyat lagi, Cak. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi, kalau kita ingin terhubung dengan para nabiyin, para nabi, iman kita harus sama secara zuriat, ya, dan amal pekerjaan kita juga harus sama seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Jadi, sampai sini dulu. Jadi ahlun dengan zuriat itu beda. Jadi ahlul bait itu ahlul bait, ya kan? Ternyata ada ahlul bait dari Nabi Nuh masuk neraka juga. Nah, yang kedua tadi disebut namanya zuriat. Itu satu. Jadi di dalam apa ada ahlul bait. Jadi jangan pada dibodohin ya kan? Pegang Quran itu. Ya. Nah, yang kedua, kita itu ada dua di dalam Al-Quran. Ada ahli zikr, ada ahli kitab. Jangan-jangan kita selama ini ngaji dengan ahli kitab, bukan ahli zikr. Oke? Nabi Muhammad ketika dia punya permasalahan, dia hanya dengan ahli zikr, bukan ahli kitab. Ya kan? Ini banyak manusia ini kalau punya masalah hanya dengan ahli kitab. Ya kan? Nah, salah satu malam hari ini kita lihat ciri-ciri ahli kitab. Jangan-jangan kita selama ini belajar agama, belajar Islam, belajar dengan ahli kitab, walaupun dia berjubah. Ya kan? Hati-hati ini. Nah, jadi Nabi Muhammad punya guru juga, namanya disebut ahli zikr. Mari kita kenal. Tadi saya menerangkan ahli bait, sekarang ahli zikr. Coba buka surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Nabi Muhammad itu punya guru namanya ahli zikr. Ya kan? Siapa ahli zikr itu? Surat 21 Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qabalaka illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang kami tidak mengutus Rasulullah sebelum kamu Muhammad. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada Rasul
Rasul yang Ada. diberi wahyu gitu loh. Ada. Ya. Ini ayat ini waktu turun ke Muhammad. Kalau bisa juga kurang buka maksudnya ipai. Ya kan? Itu dari Muhammad. Wa ma'arsalna min qablika. Kayaknya itu domil kalau dalam bahasa ke Araban, ka itu domil isaro, Cak. Kayaknya langsung. Domil isaro ya. Isaro. Jadi domil ka itu langsung, tidak baca. Kalau huwa itu masih gaib, dia masih gaib. Kalau sudah ditunjuk ya, sudah ditunjuk orangnya ya, istilahnya ya. Wa ma'arsalna ila qablika. Waktu kahnya ini turun ke Muhammad, wahyu ini. Oke. Kahnya ke Muhammad. Nah, kahnya kalau kahnya turun ke Ipai, ya ke Ipai itu loh, ya tulisannya. Oke. Kak Ipai, disebut kahnya kan, itu ke Ipai. Kalau dalam bahasa sorok nahu disebut kah itu domil isaro. Tidak. Jadi kata langsung. Domil isaro ya. Tidak ada perintah itu, kalau perintah itu langsung gitu ya. Nah, coba baca. Nah, kami tiada mengutus kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Jadi waktu di zaman Rasulullah dan Muhammad, ya kan, Muhammad kan nggak banyak tahu itu. Ketika turun wahyu, tidak semua mau tahu wahyu itu. Maka ketika Muhammad tidak tahu, turun wahyu ini, ya Muhammad, ya kan, domilnya wa ma'arsalnaka min qablika. Ketika itu wahyu ke Muhammad. Kalau kamu tidak mengetahui, ada Rasulullah sebelum kau, yaitu yang dapatkan wahyu, disebut laki-laki yang diberi wahyu. Kau tanya dengan orang itu, disebut ya ahli zikr, ya kan, seperti itu. Nah, disebut ahli zikr. Jadi Nabi Muhammad itu punya guru, punya pengajaran. Nah, ahli zikr ini disebut namanya bahasa sebutannya Jibril, ya kan? Jibril. Jadi gini, singkatan ini, Rasul itu mengarahnya ke Nabi. Ya kan? Nabi membenarkan Rasul. Ya, tingkatan tinggi dari manusia itu Nabi, nubuwah, berita besar. Setelah dia meninggal, si Rasul tadi membenarkan. Nah, si Nabi tadi, ya Caipai, Nabi tadi kan nggak mati tuh. Iya. Ya. Ada mati, mereka hidup lagi, disebut namanya ahli zikr. Oke? Nah, Nabi Muhammad belajar dengan orang ini. Iya. Namanya berbeda. Ini bicara namanya kemarin kalau kita banyak kupas yang kemarin saya tak kupas kemarin. Nah, Nabi Muhammad itu ya gurunya Musa, Ibrahim, Adam. Ketika punya masalah tentang Firaun, Nabi Muhammad bertanya dengan Musa. Karena orang ini disebut ahli zikr. Nah, bahasa ini disebut Jibril. Oke. Jadi kalau begitu ahli zikr itu yang dia yang sudah diberi wahyu ya, Cak ya. Jadi bukan ahli kitab yang hanya berbicara tentang kitab gitu maksudnya, Cak. Bukan. Nah, jadi kita lihat dulu ahli zikr. Nah, ahli zikr ini coba tambah lagi 15 ayat 9 gitu. Iya. Surat 15 Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, di sini diartikan Quran ya, bisa juga diartikan Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Nah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, gitu loh. Yeah. Kami pula yang menjaga peringatan. Tugasnya Rasul para Nabi itu namanya memberi peringatan dari aturan Tuhan yang diberi wahyu tadi. Nah, orang-orang ini yang menyampaikan wahyu ini, ya kan, yang menyampaikan wahyu ini, dia yang menjaga peringatan itu, ya kan? Nah, digunakan ini nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Siapa sih ahli zikir itu? Ada
orang yang dulunya mantan memberikan peringatan dan dia juga yang menjaga peringatan itu. Oke? Nah, disebut bahasanya laki-laki yang diberi wahyu. Wahyu. Nah, ya, laki-laki yang diberi wahyu ahli zikir itu ciri ayat Qur'annya, ayat-ayatnya itu di dalam dada 2949. Oke. Ayatnya di dalam dada ya. 49. Ini ciri ahli zikir. Surat 29 Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi ahli zikir itu ayat-ayatnya di dada, ya kan? Tersusun di dada, ya kan? Ayatnya makanya ayatnya nggak akan lepas itu, ya kan? Dibacakan di dada, ya kan? Ayat-ayatnya dibacakan di dada. Nah, ciri ahli zikir tadi ayat-ayatnya di dalam dada. Cara triknya 75, 17 sampai 19. 75 ayat kiamat, ayat 17 sampai 19. Ya. Surat 75 ayat 17 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Terus oke. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi ahli zikir ini cirinya ayat-ayatnya di dalam dada. Ayatnya, ayat Quran bukan dihafal, tapi dibacakan di dalam dada dan juga penjelasan juga di dalam dada. Ya kan? Nah, seperti Rasulullah, Nabi Muhammad seperti itu juga, ya kan? Nah, kalau kebanyakan, ya kan, kita belajar dengan ahli kitab, ya kan? Ayat-ayat Qurannya tidak ada, walaupun itu dia pemikiran opini. Nah, makanya ahli yang kita ngaji ini disebut ahli kitab. Nah, ahli zikir itu disebut Qurannya, ayat-ayat nyatanya, wahyunya di dalam dada. Dan penjelasan juga di dalam dada. Nah, ada dua untuk dapatkan ilmu ini di dalam Al-Quran. Satu, laduni. Ilmu laduni. Ya kan? Yang kedua, ilsil ilmi. Ya kan? Wa ilsil ilmi. Ada dua. Ya kan? Ada zikir. Cara belajar ini. Ketika saya belajar di ulumul Quran dalam metodologi Quran, ya kan? Itu untuk memahami Al-Quran, itu butuh ilmu penuntun untuk memahami Quran. 145 ilmu untuk memahami Al-Quran. Tapi ada satu ilmu yang tidak menggunakan itu semua. Namanya ilmu laduni atau ilsil ilmi. Nah, inilah disebut ahli zikir. Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Jangan-jangan kita selama ini berguru, belajar dengan ahli kitab. Oke? Iya. Orang ahli kitab ini luar biasa. Ya kan? Nah, kembali lagi, ahli kitab itu lahirnya di zaman Ibrahim juga ada ahli kitab, di zaman Musa juga ada ahli kitab, di zamannya Isa juga ahli kitab. Ya kan? Yang pasti dia ahli kitab ini lawannya ya para nabi, para rasul. Ya kan? Nah, kalau Nabi Muhammad sebagai rasul, jelas di dampingan dia ahli kitab. Ya kan? Ya, dia akan mendustakan rasul-rasul itu. Nah, kita lihat ciri ahli kitab. Ciri-ciri ahli kitab di sekitar kita. Mari kita buka satu-satu. Satu-satu ya. Ahli kitab itu salah satunya di surat 2 Al-Baqarah 109. Salah satunya surat 2 109. Salah satu ahli kitab cirinya. Baik, Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya, silahkan pergunakan kolom chat, atau nanti di-unmute, atau nanti menggunakan raise hand. Sekali lagi, bagi yang bertanya, silahkan pergunakan kolom chatting, nanti akan kami bacakan.
Baik, selanjutnya lanjut Kang Yadi. Ya, surat Ya. 2 ayat ya 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Ya. Lanjut Kang. Ulang lagi coba baca. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Nah, jadi ahli kitab ini membawa kita dari kita beriman ke kafir, ingkar dengan adil Tuhan. Nah, karena apa? Lanjutkan. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Iri dengki. Jadi belajar ngaji Quran, udah paham gitu beriman. Ada kelompok, ada sekitar kita belajar Quran juga. Udahlah, apa yang diambil itu. Nah, dia ngajak ke kafir, hanya kita buat kelompok lain. Ya kan? Iya. Dia belajar kitab juga, belajar kitab suci juga dia. Cuman dia tadi orang yang beriman, ketika orang beriman diajak ke kekafiran. Salah satunya itu. Jadi ahli kitab itu mengajak manusia ke kekafiran. Cirinya satu. Jadi hati-hatilah di sekitar kita. Kita belajar Al-Quran, belajar kitab suci, kita pengen bertambah iman kita. Setelah kita beriman, nanti ada dari sekitar kita mengajak kita ke kekafiran. Karena kedengkian dengan seseorang itu. Ya kan? Karena dia dengki dengan seseorang itu, kita tadi beriman nih. Setelah beriman, karena kedengkian si orang tadi dengan si orang yang mengajak beriman tadi, bawalah kita ke kekafiran. Nah, ciri-ciri seperti ini sifat setan. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Nah, baca kan setan itu kan cirinya. Jadi kita salah satunya cirinya ya mengajak orang dari beriman ke kafiran. Ya kan, bukan mengajak orang kafir ke berimanan seperti itu. Beriman dengan kafir itu kufar, menutup, tidak menerima, mendustakan gitu seperti itu. Satu cirinya. Hati-hati di sekitar kita. Nah, di zaman Nabi, di zaman para Nabi banyak seperti ini. Jadi gini, ketika di zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sama seperti terjadi di zaman Musa. Namanya mungkin kita ingat di zaman Musa namanya sampai Harun pun juga kalah. Ya kan? Bani Israel itu, umatnya Musa itu ketika itu beriman dengan Musa gitu ya. Nah, setelah Musa menyerahkan statusnya kepada Harun, maka Harun itu juga kalah, ya kan? Maka orang ini mengajak manusia yang beriman kepada Nabi Musa tadi, dia mengingkari menjadi kufur. Siapa itu namanya? Samiri. Siapa zaman Musa yang ngajak kekufuran? Dia bersama Musa. Waktu itu bersama Musa, gitu. Akhirnya dia mengajak umatnya Musa, Bani Israel, untuk kufur karena Musa nggak ada di situ, ya kan? Nah, salah satunya di zaman Nabi Muhammad, ya kan? Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka timbullah pemurtatan itu, ya kan? Yang menyebabkan ini kerjaan ahli kitab semua, ya kan? Ahli kitab yang mengerti dekat dengan Nabi setelah di zaman Nabi dia belajar juga, ya kan? Ketika Nabi Muhammad tidak ada lagi, mereka buat pasukan lain menjadi perusahaan. Ngapain lagi zakat? Nah, ahli kitab tuh seperti itu salah satunya. Beriman tapi mengajak kekufuran. Satu ciri. Yang kedua, ciri kedua. Coba kita lihat surat 3 ayat 65. Ciri pertama tadi membawa kekafiran karena kedengkian tadi. Yang kedua, kita lihat surat 3 Al-Imran ayat 65. Surat 3 Al-Imran ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlil kitab, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan, melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi ahli kitab ini suka membantah aja. Ya. Maka kalau kita belajar Quran,
belajar Quran ini dengan Kang Ipai, belum selesai lah Kang Ipai jelaskan. Sudah bantah, nggak benar Kang Ipai itu. Padahal Quran itu, penjelasan ayat Quran itu belum kafah, ya kan? Belum selesai. Nah, ciri-ciri ahli kitab, ya kan? Ahli kitab itu suka membantah. Nah, membantahnya juga, ya kan? Itu belum selesai. Dia ajak kawannya juga. Itu Kang Ipai itu nggak benar itu. Pemahamannya nggak benar itu. Sesat. Padahal penjelasan belum selesai cara membantahnya seperti itu. Jadi ciri-ciri ahli kitab salah satunya suka membantah, ya kan? Tuh, ya kan? Kenapa nggak boleh membantah, ya kan? Maka kita terikat apabila dibacakan ayat Quran, wansitu wasma'u, surat 7 berapa itu 204. Ya, apabila 7. Dibacakan Quran, dengarkan dan perhatikan. Tapi orang ini suka membantah, menyeletuk. Ya kan? Nggak seperti itu. Nah, itu. Nah, orang seperti ini ciri-ciri sifatnya ahli kitab, ya kan? Jadi apabila dibacakan Quran, dibacakan kitab, dengarkan dan perhatikan agar mendapat rahmat. Surat 7 204, coba baca. Surat 7 ayat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi rahmat itu akan datang setelah memperhatikan rahmat. Nah, orang ahli kitab ini, ya, dia belum sudah mau dibacakan, sudah membantah. Ya, adakah ciri-cirinya mungkin di diri kita mungkin ada yang seperti itu, belum selesai. Makanya kalau Tanur itu kalau gaduh. Ketika dibacakan Quran gaduh. Sifat gaduh. Jadi orang kafir. Ya, orang kafir itu seperti ahli kitab tadi, suka bergaduh gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau bacakan Quran, ya, suka membantah. Makanya Taurat tadi, Injil tadi suka membantah mereka itu. Itu ciri yang kedua, ya kan? Jadi kan kalau kalau kita punya jamaah nyampaikan Quran suka membantah, ya itulah ciri ahli kitab. Cuman jangan disebutkan, biar saja gitu loh. Kamu ahli kitab gitu. Maafkan saja gitu. Maafkan saja. Oke. Karena ahli kitab juga ada yang baik kan nanti ya. Nah yang ketiga, ciri yang kedua sudah kelihatan. Ciri yang ketiga kita buka surat 3 Al-Imran ayat 70. Ayat 71 ya. Surat 70 lah, 370. Surat 3 Al-Imran ayat 70. 71, 72. Nah, kita lihat cirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Jadi yang ketiga, ahli kitab itu suka mendustakan, Cak. Dia tahu kebenaran itu. Cuma sengaja dia mendustakan. Mendustakan, ya kan? Ada orang yang nggak nerima Quran karena dia tidak tahu, ya kan? Dimaklumin dia. Tapi ahli kitabnya dia tahu. Dia tahu isi Al-Quran itu dia paham, tapi dia mendustakan. Ya, karena apa? Karena kelompok, karena iri, karena dengki. Karena dengki tadi ya, Cak. Iya. Dengki tadi. Makanya cirinya yang ketiga yaitu suka mendustakan ayat walaupun dia tahu. Ya, sengaja. Ya kan, seperti itu istilahnya. Nah, ini yang ketiga. Ada saja. Ya kan? Nanti kan Ipai menyampaikan Quran di masjid. Ada nanti hari kitab. Dia tahu yang itu, tapi mendustakan. Dia cari-cari kesalahan kita. Iya. Ya kan? Orang cari kitab, menguasai kitab pun kuasain. Ilmu Arabnya mantap, luar biasa. Tapi dia namanya sifat identik, dia cari aja kesalahan. Seperti itu. Itu satu ciri yang ketiga. Lanjutkan, Cak. 71-nya. Kita lihat. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Nah, jadi yang keempat ya, ini yang kitab. Ahli kitab ini suka mencampurkan yang hak
Al-Quran dengan yang batil, ya, dan menyembunyikan kebenaran itu. Kenapa? Karena dia dapat keuntungan dari itu, ya kan? Alkitab itu. Jadi yang keempat ini yang hak Al-Quran dicampur dengan yang batil, sedangkan kebenaran itu disembunyikan. Untuk apa? Karena keuntungan. Makanya Rasulullah sering diingatkan, jangan mengada-ngada. Coba buka surat 38-86. Jadi kalau apa ya? Gini loh, Cak, ya, yang hak itu kan Quran, nazarul hak, ya kan? Kebenaran itu hak itu Al-Quran. Tidak boleh dicampur dengan batil. Demi keuntungan perut, demi keuntungan bisnis, dia buatlah suatu pembenaran apa yang dilakukan. Nah, dicampur aduk yang Al-Quran, misi Al-Quran dicampur dengan bisnis. Salah satunya itu campuran. Kalau mau bisnis, bisnis. Nah, banyak sekali di sekitar kita, dia ahli kitab, dia paham kitab, ya kan? Dia menyampaikan Al-Quran, dia menyampaikan aturan Allah, tapi rekom duitnya bisnis. Nah, ini salah satunya. Nah, maka Rasulullah diingatkan oleh Allah di surat 38-86. Surat 38 ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Nah, jadi ahli kitab ini, ciri yang keempat tadi, dia satu tadi menyampur adukan kebenaran yang hak dengan yang batil demi kepentingan perut dia, keluarga dia, ya kan? Maka hukum itu menjadi bermasalah, ya kan? Nah, itu juga dijelaskan orang-orang seperti ini, ya kan? Jadi ahli kitab itu bahaya sebenarnya, ya kan? Dia tahu hukum, ya kan? Tapi karena dia kepentingan, maka kebenaran itu disembunyikan. Nah, salah satunya banyak sekali pengacara, enggak saya, pengacara, polisi, bisa juga seperti itu. Mereka orang-orang hebat hukum, cuman dia tahu kebenaran, tapi tetap dia karena kepentingan duniawi, ya kan? Duniawi, maka nilai-nilai itu hilang. Atau seorang ulama, atau seorang habaib, atau seorang kiai, ketika dia tahu kebenaran itu karena kepentingan kelompok dan golongan, maka dia sembunyikan kebenaran itu demi kepentingan keluarga dan keturunan dan kelompok dia. Nah, ini sebablah menjadi seperti itu. Ya, nah, ini ciri-ciri ahli kitab, dan ini orang pintar loh, Cak, ya kan? Lahirnya, makanya salah satunya banyak orang ahli kitab itu di surat 58 ayat 49. Perbuatannya pasti-pasti gitu. Merusak aturan tata hukum, ya. Hukum COVID itu bisa dirusak oleh dia, ya kan? Dan membenarkan bahwa COVID itu nggak boleh, dia langgar saja dan cari pembenaran seperti itu. Nah, itu juga ahli kitab. Coba, surat berapa, Cak? Surat 5:49 ini. Surat 5 aja, 4:49. Ahli kitab tadi yang menyampurkan hak dan yang berubati, tapi kebenaran dia tahu, tapi dia sengaja demi keuntungan tadi. Coba. Ya. 5:48 ya. Surat 5 Al-Maidah 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan. Terus lanjutkan. Benar. Lanjut, Cak. Lanjut. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi ahli kitab itu kenapa dia memutuskan perkara bukan menurut yang hak kebenaran? Karena dia mempertuhankan hawa nafsunya, hawa kepentingan, hawa kelompok, materi dan lain-lain, gitu loh, seperti itu. Nah, itulah Muhammad ingatkan, dan ini timbul pendosaan seperti itu. Nah, di 49 kan dijelaskan itu, ya kan?
Nah, kita kembali lagi. Jadi itu ciri berapa tuh? Ciri keempat ya? 4 ya, Cak. Keempat. Ciri kelima, 372-nya tadi, Cak. Di surat 3, 72-nya. Ciri yang kelima dari ahli kitab. Ya, ayat 72-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Oh, gitu. Oke. Aduh. Ciri dari kita itu munafik, ya. Jangan-jangan dia masuk di sekitar kita, dia amanu, ikut di depan pendengar Rasul. Maka saya bicara Rasul ini bukan bicara ke sini bicara ini ya, bicara sekarang juga ada Rasulnya itu, ya kan? Tidak ada bodohnya sendiri itu, ya kan? Tidak berarti di zaman di Muhammad, di Nabi Muhammad, Rasul Isa dan lain-lain itu ada di kitabnya. Mereka amanu di tengah Rasulullah. Inilah musuh. Makanya Rasulullah, para Nabi Muhammad itu paling takut sekali dengan ahli kitab. Nabi Isa itu takut sekali dengan ahli kitab. Bahkan yang menyalib Nabi Isa itu ahli kitab, ya kan? Yang meracuni Rasulullah juga ahli kitab. Dan ini yang terjadi. Jadi artinya ahli kitab ini benar-benar dekat, ya, beriman. Tapi ketika di belakang dia mengingkari, pada akhirnya mengajak manusia ke kuburan. Udahlah, saya ikut itu nggak benar semuanya. Jadi ahli kitab ini cirinya yang kelima salah satunya munafik. Ya, munafik ya, iya. Di depan dia beriman, di belakang dia tidak. Iya. Ini bukan soal Yahudi dan Nasrani. Oke. Tapi juga ada seperti itu. Ada. Betul seperti itu. Itu satu. Itu ciri yang kelima. Ciri kelima ya? Ya, ciri kelima, Cak. Betul. 6. Surat 3 Al-Imran ayat 99. Surat 3 ayat 9. Surat 3 Al-Imran ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan yang ini ya. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ini. Ya, oke. Jadi ahli kitab ini ya menghalang-halangi orang yang lurus jalan kepada Allah untuk membuat orang bengkok. Nah, ciri ini sama dengan orang dia suruh orang berhenti ngaji, dia tidak ngaji, ya kan? Seperti itu. 26 ayat 6 itu salah satunya seperti itu, Kak. Surat 26 ayat 6 juga. Surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh mereka telah 6 aja, 626. Baru 626, baru 26 ayat 6. 626. Nah, ini cirinya orang yang mengaji. Iya. Kita banyak kayak gini nanti. Surat 6 Al-An'am ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Qur'an. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi ahli kitab itu sebenarnya nggak sadar ketika dia menghalangi manusia ke jalan Allah, ya kan? Dan dia itu seakan-akan sadar dan paham, tapi kan bengkok. Dan dia ini orang-orang memolok seperti itu. Jadi banyak sekali di sekitar kita dia ngaji lama-lama, dia menghalangi, nggak usah ngajinya itu, ya kan? Itu apa ngajinya itu? Nggak benar itu yang kedua. Kamu ngaji itu, ngaji Quran apa itu, ya kan? Seperti itu. Jadi dia ikut ngaji. Setelah dia ikut ngaji, setelah itu dia balik belakang. Nah, teman-teman yang ngaji
teman-teman yang ngaji waktu itu bersama dengan dia bilang nggak usah ngaji lagi, coy, nggak benar itu ngaji itu. Nah, dia menghalangi manusia. Kalau dia nggak setuju, nggak sependapat, dia nggak usah ikut, ya kan? Tapi dia mengajak orang lain juga. Nah, dia sedang menghalangi saudara dia ke jalan Allah, ke jalan Al-Quran tadi. Dia nggak tahu kalau dia akan binasa seperti itu. Iya. Nah, itu ciri orang ahli kitab, ya kan? Nah, ahli kitab ini dia benci sekali, apalagi kalau model gajinya gratisan. Dibaca itu, yang orang ahli kitab itu kan, karena dia ini yang nyampainya bukan dari pondok pesantren, bukan dari ahli agama, kok bisa ini? Nah, dia alang-alangi seperti itu. Dan itu kita santai aja. Itu juga ahli kitab. Jadi menghalang-halangi manusia jalan lurus. Jadi apakah kita tahu cirinya? Kenapa harus ciri kata Ipai tadi? Salah satunya kita kalau sudah tahu ciri, dia diam saja, nggak usah repot-repot. Yang ke-7, ya kan? Ya, Surat 7. 5 Al-Imran ayat 59. Ciri yang selanjutnya. Surat 5 Al-Maidah ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Jadi ahli kitab itu fasik jadinya. Ya. Jadi ahli kitab itu fasik. Nanti kita akan jelaskan fasik itu. Kenapa dia fasik? Ya kan? Fasik. Yeah. Jadi dia nggak ahli kitab ini perbuatannya fasik. Fasik itu merusak. Ya, tapi dia nggak sadar. Maka di situ in kuntum fasikun, ya kan? Jadi ahli kitab ini cirinya fasik. Maka kita sebagai orang yang beriman harus hati-hati. Karena ngapa? Ahli kitab ini dia punya kepentingan cukup besar, ya kan? Kepentingan apa? Bisa juga hukum A tadi bisa, pokoknya merusak lah. Kalau fasik itu merusak, ya. Jadi ciri ketujuh itu ahli kitab itu merusak, pokoknya fasik itu merusak. Tataran sudah tertib dirusaknya gitu loh, seperti itu, ya kan? Jadi hukum yang sudah bagus datangi orang karena dia ahli kitab. Bisa juga ahli agama ya, ahli kitab itu menguasai kitab, gara-gara dia dirusak itu. Fasik. Jadi hukum A diganti hukum B. Hukum A diganti hukum B. Nah itu fasik gitu. Nah, satunya contoh surat 2 ayat 59. Dan ini hati-hati kita itu. Ya kan? Surat 2 ayat 59. Ya. Surat 2 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Jadi fasik tadi, nah ahli kitab tadi, karena perintah A diganti perintah B. Dia mencatut nama Allah, mencatut nama Rasulullah, tapi Allah dan Rasul tidak pernah ngomong itu. Tapi kenapa dia ngomong itu? Karena kepentingan dia. Nah ini, karena dia kelewatan tadi disebut kata Allah diberi azab fasik. Perbuatan dia itu perbuatan fasik, merusak tataran. Nah orang-orang fasik ini, ahli kitab ini dia berubah menjadi orang fasik ahli kitab tadi, karena fasik tadi, orang-orang ini bawa berita khawat pasal 9 ayat 6. Akan berita itu dari Tuhan, berita itu dari hukum-hukum gitu loh. Berita itu dari Allah. Ya kan? Padahal hoak itu. Surat 49 Al-Hujurat ayat 6. Ayat 49 ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi ahli kitab ini disebut orang fasik, merusak. Makanya orang beriman hati-hati.
berita-berita dia itu hoax. Tapi berita hoax dia itu campuran dengan aturan-aturan kalimat yang luar biasa. Akhirnya kita terpengaruh, ya kan? Nah, nanti berita kita tersebar lagi. Akhirnya kita menyesal karena kesalahan gitu. Nah, ini sebenarnya Indonesia kita ceritakan, ya kan? Kenapa banyak ahli kitabnya, ya kan, di Indonesia? Karena proyek kemajuan Islam itu akan bertepuk di negeri ini. Saya ceritain habis ini, ya. Ini buat kita pemahaman Quran, ya. Ciri ke-7 ya? Ke-8. Coba buka surat 5:68. Surat 5 ayat 68. Surat 5, ya. Surat 5 Al-Maidah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi, ahli kitab itu, Cak, kalau ada kata ulama tadi kan di dalam pemahaman orang, ahli kitab itu kan hanya di zaman Yahudi dan Nasrani. Salah. Ya. Itu kan diingatkan. Coba, ini berbeda dari Al-Quran sebenarnya kalau bahasanya. Qul ya ahli kitab, wahai ahli kitab, lastu alaikum syekh, hatta tuqimu Taurat wa Injil. Cuman namanya kenal. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Nah, kenapa nggak ada Quran di sini? Kenapa nggak ada Quran? Kalau dia Quran mentok menjadi Muhammad. Halo? Ya. Ya, ya, kalau dia di situ ma'un ilaika, Injil, Taurat diartikan oleh terjemah Quran. Enggak ada Quran di situ. Wa ma'un ilaikum. Ini berlaku sampai sekarang. Oke? Nah, terjemahnya kayak gini boleh terjemahnya. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Berarti jelas Taurat dan Injil. Taurat itu zaman Musa, Injil itu zamannya Isa. Di sini diterjemahkan dan Al-Quran. Tidak ada bahasa Quran di sini. Quran belum ada di sini. Ya, wa ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Nah, waktu itu waktu Alkitab, Injil dan Taurat diturunkan ke Muhammad, namanya Quran. Diturunkan ke kita, lain kitab ini, Cak. Ini berlaku buat kita sebenarnya. Ma'unzila ilaikum, ya kan, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Terjemahnya gitu. Ya ahli kitab, ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum kamu menegakkan Injil, ya, Injil, Taurat dan Quran, ya kan? Di situ nggak ada Quran, di situ ma'unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepadamu, ya. Nah, waktu itu zaman Muhammad disebut namanya Quran, oke? Ya, di zaman Muhammad bukan disebut Quran, ja, ma'unzila ilaikum. Adanya Quran itu setelah Muhammad, ya kan? Nah, ini berlaku buat kita. Apa yang diturunkan hari ini, yang disampaikan wahyu tadi, ya kan? Jadi kita yang dapat wahyu yang disampaikan wahyu ayat Quran hari ini, disampaikan hari ini wahyu ini, ayat Quran ini, ya kan? Itu pasti ada ahli kitabnya. Jangan-jangan di kitab kita yang belajar Quran hari ini juga nggak negakkan Quran. Ya kan? Nggak usah bicara Injil, Taurat, nggak negakkan Quran. Disebut juga ahli kitab namanya. Dia tahu hukum, dia tahu berbuat baik, tapi nggak berbuat baik. Seperti itu. Maka di situ ma'unzila ilaikum, ya kan? Coba diterjemahkan lagi. Nah, apa yang sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu? Maunya itu Muhammad. Maunya bisa ke Ipai juga. Coba baca 568 tadi. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, itu benar namanya. Aku setuju itu, ya.
Ya, jangan dites Quran lu. Kalau dia Quran, jadi paku ya. Alatnya nggak sesuai dengan itu aja. Oke? Ya. Siap, Apa siap, yang siap, siap. diturunkan kepadamu, kemipai. Oke. Gitu. Ya, Sip, apa yang Cak. diturunkan kepadamu. Udah, Oke, kan gitu. siap. Ya. Cak, Oke? sebentar, Cak. Sebentar. Ini ada pertanyaan nih, Cak. Boleh izin ya? Nah, Ya, tapi ya. gambarannya kita sudah alhamdulillah sudah dapatkan ya. Bahwa ternyata bisa nggak disimpulkan begini nih katanya kata Patri Bakti, katanya maaf Ustaz saya baru hadir. Kebetulan ini topik menjadi pertanyaan saya. Sebenarnya siapa ahli kitab ini? Apa manusia berhati iblis? Katanya gitu, Ustaz. Kan? Kenapa ketawa, Cak? Yang pasti, Cak, ya kan? Ahli kitab itu, ya kan? Yang dekat dengan kitab gitu loh. Ya kan? Ahlun itu pemilik. Kitab itu kitab suci ya. Ya, Mau dia Zabur, Quran, termasuk kita hari ini. Nah, orang-orang ini, termasuk orang-orang ini, ya kan? Ahli kitab tadi, ya kan? Termasuk kita masuk di dalamnya juga, ya kan? Seperti itu. Nah, kita nggak usah lah bahas-bahas luar itu. Yang di luar itu sudah ahli kitab gitu loh, belajar kitab. Yang kita dalam ini bisa juga termasuk tergolong ahli ahli kitab. kitab. Ya, bisa termasuk ahli kitab juga, ya kan? Ya, salah satunya kita makanya kan kita minta ciri-ciri kita. Itu kan Quran ini bukan untuk baca kitab orang lain. Kitab ya sendiri, Cak, betul. Kitab sendiri. Jadi, nah di dalam diri kita ini ada setannya, ada iblisnya, ya kan? Ada malaikatnya, ada jinnya, ada Tuhannya, ya kan? Seperti itu, ya kan? Seperti itu. Apa yang dikatakan Krishna itu kita nggak berbicara jasad, tapi kita berbicara diri. Nah, orang bisa juga diri kita setan, bisa kita diri kita belis, bisa diri kita juga jin, bisa juga diri kita malaikat, diri kita juga Tuhan. Nah, kalau kita diri kita kepada energi sifatnya Tuhan, tidak mungkin bersifat seperti itu. Seperti itu. Jadi paham. Ya kan? Yang pasti ahli kitab ini orang-orang pintar lah, orang ngerti. Jadi saya dapat gambaran kalau begitu sebetulnya ahli kitab itu nggak menunjuk kepada yang di luar kita ya, Cak. Ahli kitab itu lebih menunjuk ke dalam kita, gitu ya. Intinya seperti itu ya. Ya kan? Makanya ya kan? betul. Ya, yang benar. Tapi kita campur. Ya kan? Atau yang ada dalam dirimu. Tapi kita nggak negakkan. Nah, itu sebut ahli kitab. Oke. Jadi kembali lagi. Jadi saya sangat terbuka nih, alhamdulillah. Jadi selama ini kan yang namanya Al-Quran itu tidak sedikit yang menunjuk kepada orang lain ya, Cak ya. Padahal sesungguhnya semua yang Al-Quran itu sebetulnya buat siapa? Berarti untuk diri kita sesungguhnya. Iya, betul. Oke. Makanya ketika Kang Ipai minta ciri-ciri ini, ya kan, ciri-ciri ya ini kan bahasa yang di dalam kitab cukup banyak sekali. Sebenarnya kalau ciri-cirinya ya kita lihat ciri-cirinya iblis juga ada, setan juga ada, seperti itu kan. Jadi memang orang-orang dengan kita nanti kita kupas itu jadi cara satu, ya kan. Jadi, nah, coba tadi kan ahli kitab itu salah satunya dia tidak menegakkan Al-Quran, ya kan, tidak menegakkan kitab yang turunkan saat ini Quran, dia tidak menegakkan. Tapi dia tahu hukum itu, tapi nggak negakkan, ya kan? Seperti itu. Nah, ini bahaya sebenarnya ahli kitab itu, ya kan? Seperti itu. Iya, karena munafik. Karena munafik tadi ya, Cak ya. Karena munafik tadi ya, salah satunya ya. Jadi munafik tadi. Nah, makanya Rasulullah itu paling takut sekali, para nabi, para rasul itu takut sekali dengan ahli kitab, ya kan? Karena dia bersama dengan Rasul, dia bersama dengan Nabi. Maka simbol ada di zaman Musa. Di zaman Musa itu ketika Musa nggak ada, orang-orang Bani Israel itu ketika itu murtad lagi, ya kan? Seperti itu. Makanya Musa nggak mau, maka timbullah namanya Ten Commandment itu, diambil perjanjian. Salah satunya ya ahli kitab tadi, karena di zaman Nabi Musa waktu itu banyak berkeliaran ahli kitab, dia amanu, dia berawal tapi nggak amanu.
Dia Oke. munafik seperti itu. Baik, Ya, Cak. dan itu racun gitu seperti itu. Baik, Maka betul- alhamdulillah. Terima kasih, Cak. Kemudian satu. Ini Cak Marizo ini. Cak Marizo angkat tangan, raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh tampilkan? Oh, enggak. Mungkin ini kepijit ya. Ini ada 2 kemungkinan. Ya, alhamdulillah. Baik, kemudian ada di sini pertanyaan. Ini Cak, mohon maaf saya agak memutus, Cak, dikarenakan waktu juga. Tapi insya Allah Oke. nanti ke depannya ya. Maaf nih, saya agak-agak memotong karena di sini juga masih ada pertanyaan. Cak, katanya gini, apakah orang yang disebut kafir berarti bukan Nasrani dan Yahudi saja, tapi orang yang tertutup hatinya dengan kebenaran, gitulah kata Cak. Ya bisa, ya kan? Jadi Yahudi, Nasrani, orang Muslim juga termasuk. Sebenarnya gini lah, kalau kita berbicara Muslim itu atau Islam itu bingung kita. Islam kita ini Islam yang mana gitu loh. Islamnya yang dilahirkan oleh Allah, apa Islamnya dilahirkan oleh manusia itu sendiri. Oleh Ya kelurahan, kan? Cak. Ya, oleh kelurahan KTP. KTP, Cak. Seperti itu. Jadi namanya ketika kita memahami Islam, ya kan, memahami Islam dinul Islam, bahkan Ibrahim pun menyatakan ya, dirinya Islam. dia bukan Iya. Yahudi dan Nasrani, tapi dia Muslim gitu seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau kita belajar tentang Islam, ya kan, di dalam Al-Quran ini, nanti kan lega banget gitu. Lega banget tuh gak apa? Setelah kita paham ke apa ya tentang konteks Islam itu sendiri. Jadi kita satu nggak ada urusan dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, apa saja agama nggak ada urusan. Karena kita kapasitasnya berbicara mereka itu Muslim semuanya, ya kan. Sejak lahir pun dia juga Muslim, ya kan, seperti itu. Jadi artinya, ya kan, ahli kitab ini memang kalau banyak kita buka di buku-buku orang-orang Islam sendiri yang menyatakan ya, ulama-ulama Islam mengatakan ahli kitab itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Dan di selain Yahudi dan Nasrani, kata ulamanya orang Islam ini kan, itu kan katanya, itu bukan ahli kitab. Jadi orang Islam sekarang ini bukan ahli kitab. Majusi juga bukan ahli kitab, dia bilang. Karena ahli kitab Yahudi Nasrani. Karena memang ahli kitab ini lahirnya dia di zaman Yahudi dan Nasrani. Cuma setiap Rasul itu ada ahli kitabnya. Kalau kita lihat cirinya seperti itu. Karena ya kan bacanya Quran apa, Al-Quran akhirnya menyimpulkan seperti itu. Sama lah simpulan kita, Islam itu, Islam yang kita punya ini Islam terbaik. Jadi yang bukan Islam disebut Yahudi dan terbaik seperti itu. Jadi pemahaman kita, dogma kita itu sudah masuk. Dan ini pernyataan juga ahli kitab. Oke, sip, Cak. Jadi kalau misalkan boleh untuk pengingat diri, Cak, berarti kalau selama ini kita belajar terus tentang isi kitab ya, tentang isi Al-Quran misalkan, Cak. Terus kemudian kita tidak melaksanakan, berarti kita termasuk ahli kitab, Cak. Begitu, Cak, mungkin gambarannya. Benar-benar. Jadi orang belajar Quran, belajar kitab, mau Injil, mau Taurat, mau Quran, dia berkitab, tapi dia tidak melaksanakan. Itu juga disebut ahli kitab, ya kan? Disebut juga ahli kitab. Jadi orang ahli kitab ini salah satunya dia tidak mengamalkan, ya, tidak mempraktekkan. Dia tahu kebenaran itu, cuma nggak mau mempraktekkan seperti itu. Ya, salah satunya itu ahli kitab itu. Maka kalau lihat di banyak ayat itu salah satunya seperti itu ahli kitab itu, ya. Jadi ketika kita baca Quran ini sebenarnya saya ini masuk ahli kitab nggak, ya kan? Iya. Oke. Nah akhirnya kita apa ya? Yang kedua ini sekali ahli kitab itu bisa juga, tapi tidak semua ahli kitab ya. Coba kita lihat 310, coba buka 310, surat 310. Ahli kitab itu ada yang beriman. Ya. Moga-moga kita masuk di sini. Amin. Surat 3 Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka
Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita lihat sini bahwa ahli kitab itu ada dua. Ada ahli kitab yang beriman, yang mendukung berbuatnya gawat ta'aruf, ada yang kebanyakan dia fasik. Fasik. Bahkan Oke. jadi jangan disebut ahli kitab itu yang belajar Quran ini nggak benar gitu ya. Iya, Atau iya. Tapi ada yang beriman juga. Salah satunya ahli kitab itu jujur loh, Cak. Baca ya 313. Berapa, Cak? 3? 113. 113. Oke. Bangga, Kang Yadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka tidak sama. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab itu. Ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Terus? Sedang mereka juga bersujud atau sembahyang. Oke. Itu ahli kitab tuh. Ada. Iya, Nah, iya. ada di ahli kitab juga ada yang luar biasa. Dan juga ahli kitab itu semakin dia belajar, ya, semakin Quran, semakin rendah hati. 3 Al-Imran ayat 119. Ya kan? Mantap, Cak. Oke. Jadi Surat saya 3. nggak lihat di saja, tapi kita buka diri luar biasanya di kitab. Ya, surat 3 Al-Imran ayat 116. Sesungguhnya 199. orang-orang Berapa, Cak? 199. 199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Sedang mereka berendah hati kepada Allah. Mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Oke. Jadi kitab luar biasa loh, ya kan? Jadi dia baca ayat, dia mengimani kitab yang turun sebelumnya, yang turun di kepada mereka, dan mereka cukup rendah hati. Jadi sebenarnya ketika kita melihat ada ahli kitab di kitab kita yang mengaji dengan kita, dia seorang profesor, dokter, dia menguasai Quran, tapi dia rendah hati. Ya, dia tidak melihat orang siapa yang menyampaikan, seperti yang dicontohkan di antara Yahudi. Rahib-rahib itu, ya kan, dia beriman dan mencucurkan air mata. Tapi ahli kitab yang rendah hati terus meneteskan air mata dicontohkan di surat 5:883 itu, ya kan. Rahib-rahib. Jadi ada yang saya perhatikan, dan ada banyak kita temukan orang-orang yang pendeta atau rahib, ya, belajar dia belajar Quran rendah hati sekali, kasih sayangnya luar biasa, ya kan, seperti itu. Coba kita lihat di zaman Nabi Muhammad itu ada. Surat 5 Al-Maidah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini 82-nya, ya kan, rahib-rahib para pendeta yang rendah hati tadi. Coba buka 82-nya aja, 83, 82-nya. Ya. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Nah ini dua Alkitab ya. Jadi dalam Muhammad itu ada yang ahli kitab itu yang rendah hati para pendeta tadi ketika
di Madinah, mereka mendengar dan meneteskan air mata seperti itu. Nah, ini yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka tahu tentang kebenaran Kebenarannya Nabi Al-Quran itu. ya. Ya. Oke. Dan mereka nggak akan pindah agama, ya. Nggak pindah, tetap umatnya Isa gitu loh. Karena dia juga Muslim gitu. Seperti itu. Baik. Bertanya boleh, Pak? Boleh ya, boleh. Satu Saya lagi ingin ya, terakhir tanya, ya. Cak. Ya, terakhir, Cak. Ini saya ingin tanya ini, Cak. Waktu Nabi Muhammad hijrah itu kan disambut sama kaum Ansor. Yang ingin tanya, kan Ansor itu Nasrani atau gimana, Cak? Itu sebetulnya kaum Ansor tuh penjelasannya gimana, Cak? Mohon penjelasannya. Jadi gini, Yasrib itu Madinah. Madinah itu baru kata Madinatul Munawwarah ketika Rasulullah sudah bisa nyatukan ya. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disebut namanya kaum Ansor. Ansor itu Nasoro, kaum Nasrani, Cak. Yang mereka yang mengikuti Nabi Isa dari Yaman, ya, mereka berdagang ke Yasrib, ya. Dulu kan Yasrib. Nah, Yasrib itu dulu kota Yasrib Madinah itu. Mereka berdagang dan menetap di situ, ya kan. Nah, di orang-orang Yasrib ini ada yang Nasoro, ada juga yang Yahudi gitu, seperti itu. Nah, Rasulullah dan juga banyak golongan di Madinah. Madinah itu banyak golongan, banyak suku-suku ya, banyak Yahudi, Nasrani, Majusi, banyak sekali selain itu. Maka dari golongan-golongan itu Rasulullah membuat sistem dijadikan cuma 2 golongan. Satu golongan yang hijrah disebut muhajirin, nah golongan yang disebut Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain itu disebut kaum Ansor, penolong, ya. Jadi 2 golongan. Nah, jadi Rasulullah itu banyak di Madinah itu banyak golongan, ya kan, banyak kayak di Indonesia ini lah, ya kan, banyak golongan gitu ya, banyak agama gitu ya. Nah, di situ Rasulullah nyatukannya sederhana, ya. Sederhana. Orang yang hijrah disebut muhajirin, orang yang menyambut, menolong Rasul tadi disebut kaum Ansor. Di dalam kaum Ansor itu ada Yahudinya, ada Nasraninya, ya kan, ada Majusinya, seperti itu. Nah, inilah hebatnya Rasulullah membuat sistem yang banyak, aliran yang banyak menjadikan cuma 2 saja. Nah, 2 golongan ini disatukan oleh Rasulullah, ya kan? Disatukan oleh Rasulullah. Jadi Nasoro itu dari kalimat Ansor ya, 47 ayat 6 itu. Nasoro intan surullah yang surkum. Makanya di zaman Isa disebut kaum Hawarid, kaum yang menolong Isa disebut dari Ansor. Nah, disebut Nasrani itu dari kalimat Nasoro, Ansor. Intan surullah. Dari tasrifannya, Cak, mohon maaf, dari tasrifannya nausorofnya itu memang masuk, Cak. Nasoro sama Nasrani. Ya, Nasrani itu dari Nasoro. Insot dan Ro, penolong artinya, ya kan? Yeah. Seperti. Tapi yang perlu diingat ya, gini perlu diingat, karena Cak nanya itu. Jadi gini, ya, karena Cak nanya di zaman Nabi di Madinah, saya bilang, ya, karena Nasoro itu, Ansor itu artinya penolong, kaum penolong, ya kan? Nah, di dalam kaum penolong itu jangan diartikan bahwa itu Nasrani. Di situ juga ada Yahudi, ya. Ada juga Islam, Kak, ya kan? Nah, disebut kaum Ansor karena mereka tetap di Madinah. Nah, dulu bukan kota Madinah, disebut kota Yasrib, ya kan? Nah, setelah Rasulullah berjuang, disatukan Madinah itu disebut Madinatul Munawwarah, ya kan? Nah, jadi kaum Ansor dan Muhajirin disebut jadi kesatuan, disebut namanya kaum Ansor, disebut namanya tidak ada dijadikan satu dalam kajian tauhid. Makanya di situ disebut namanya Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, seperti itu. Yeah. Nah, memang benar. Ya, Ansor itu kalau di zaman Isa disebut kaum Nasrani atau Nasoro. Tapi perlu diingat, Nasoro ini ciptaan juga kaumnya Isa mengatasnamakannya, saya adalah penolongmu ya Isa, disebut kaum disebut Nasrani.
ya penolong itu disebut Nasrani atau Ansarullah. Oke. Nah, di zaman Musa orang yang bertobat di zaman Musa, ya kan, disebut Yahudi. Oke. Nah, orang Yahudi tidak mengakui tentang kenasranian, ya kan? Orang Yahudi cuma mengakui dari umat Musa ke atas, ya, termasuk Sabi'in, ya kan? Oke. Nah, ketika ke zaman Nasrani, ke zaman Isa, orang Yahudi nggak akan terima, karena kamilah umatnya Bani Israel. Nah, ketika di zaman Nasrani, Isa pun juga Bani Israel sebenarnya. Semua ini disebut Bani Israel, oke? Ya. Maka di dalam Quran itu di surat 220 walan tardo ankal yahudu walan nasara. Nggak ada walan tardo ankal yahudu walan tardo Bani Israel, nggak ada, ya kan? Jadi Bani Israel begitu ya, sama seperti kita ini ya, Islam di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, oke? Jadi nggak ada Yahudi, ini benar-benar. Di orang Islam ini di Indonesia, Muslim di Indonesia ini ada namanya golongan yang terbesar namanya Muhammadiyah dengan NU. Tapi sebenarnya dia Muslim. Islam, ya kan? Agamanya Islam. Islam semua itu. Tapi ya kan, karena Nasoro ini sudah lewat jauh, maka menjadi agama Nasrani. Ya kan? Nah, karena cukup jauh, Yahudi tadi menjadi agama juga, agama Yahudi. Kita menjadi NU yang sekarang, mungkin kalau 1000 tahun kemudian kita jadi agama NU atau agama Muhammadiyah. Ngerti nggak? Iya. Oke. Enggak. Siap. Baik. Oke. Sip. Oke ya. Ya, Cak. Sedikit. Sebentar Yon, ini udah waktunya sudah jam 9 lebih 12. Mending direct aja langsung. Direct aja terus nanti telepon dengan Cak Fauzan. Karena ini waktunya sudah jam 9 lebih. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir batin. Mungkin yang masih mau bertanya. Ya intinya karena memang waktu jua lah. Ya, jam 9 lebih 12. Kita sudah, alhamdulillah, sudah mendapatkan informasi, ilmu yang luar biasa dari Cak Fauzan. Saya pun ini membuka wawasan saya mengenai ahli kitab, ya, karena memang intinya Bapak dan Ibu, mari kita belajar bahwa segala sesuatunya itu ada di dalam diri kita. Jangan lebih banyak kita menunjuk orang lain, pada sesungguhnya semua ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, maaf bahasanya, kafir, musyrik, munafik, kemudian fasik, itu jangan-jangan ada di dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita menunjuk orang lain, tapi sesungguhnya bisa jadi ada di dalam diri kita masing-masing. Itu ya, Cak, kurang lebih ya, Cak, ya? Ya, sedikit ya, betul ya. Jadi, sekali lagi, belajar kita adalah bagaimana kita merubah akhlak kita sebaik-baiknya, akhlak kita menjadi rahmatan lil alamin, akhlak kita menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan di dalam pertemuan demi pertemuan yang kami adakan ini, mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita untuk selalu memperbaiki diri supaya hidup kita menjadi lebih baik. Itu saja, Cak. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih Cak Fauzan. Yuk, beri aplaus dulu, Bu. Saya melihat di sini ada beberapa, Cak, yang mereka rasa kepenasaran tentang ahli kita ternyata terjawab dalam pertemuan malam ini, Cak. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti kita ke depan lagi, kita berbicara lagi tentang Yahudi Nasrani itu apa sih di dalam Al-Quran secara gamblang. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu, ya, yang menyampaikan kebaikan itu baik, yang mendengarkan kebaikan itu baik, namun yang lebih baik yaitu yang melaksanakan kebaikan itu walaupun sedikit. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin saya bertugas. Saya ingatkan kembali minggu depan kita akan ada pertemuan lagi insyaallah di minggu malam Kamana, kajian minggu malam bermakna. Ya, insya Allah saya akan mengundang dari Masjid Jogokarya Yogyakarta. Kita ambil hikmahnya. Sebetulnya bagaimana sih pengelolaan masjid yang mereka mempunyai satu visi misi bahwa salah satunya adalah apa? Yaitu kencelengnya menjadi 0 rupiah. Nah, ini kita menarik nih menurut saya, karena selama ini banyak orang yang berbangga-bangga, banyak kencelengnya di masjid puluhan juta, minggu depannya lagi 13 juta, terus bertambah. Padahal sesungguhnya masjid itu bagaimana bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Itu aja, intinya seperti itu. Sekali lagi,
terima kasih saya ucapkan wabil khusus tuh ya Bu Ise, Bu Dece ya. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang lain ya, terima kasih atas supportnya kepada kami sehingga berjalannya pertemuan ini. Pak Rudi nuhun pisan. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Ipay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nuhun Kang Den, Ipay. ayo siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nuhun semua. Sami-sami. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Ahmad, alhamdulillah. Pak Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ferry. Alhamdulillah. Ya, demikian. Amin. Alhamdulillah. Nuhun. Sehat semua ya, Bu. Amin. Insya Allah. Amin, amin, Kang amin. Ipay. Sami-sami, Bu. Amin. Ya, bismillah. Saya pamit ya, mohon izin. Bismillah. Mangga Kang Ipay. Ya, Det, nuhun Det. Depray.